Wah. Oh, yang Johan. Oke, 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 oke. Kemarin yang Dewi Amalia ya? Itu udah ada pembicara Reza mana? Reza RCL. Belum ada nama Reza pendaftaran. Duh, betul. Oh, itu saya Wih, keren C banget. A C C C A C. Sari-sari, apa itu sari-sari? Udah rame. Oke. 1, 2, 3. Atau enggak, atau kita Oke, udah waktunya 1 menit lagi. Udah sih. Oke, jangan lupa teman-teman untuk follow akun Instagram dari komunitas yaitu @community atau community3.id di akun Instagramnya. Kalian boleh tag hashtag keseruan hari ini, kita follow-followan, kita kenalan satu sama lain dengan para anggota lainnya. Kalau biasanya kita itu offline, tapi sekarang biasanya kita online, tapi sekarang kita lakukannya dengan offline gitu teman-teman. Oke, tentunya buat teman-teman semua yang ingin buka ke toilet atau kamar mandi, ada berada di belakang ataupun berada di pojok dari ruangan mandi, gitu teman-teman. Oke, sih, coba-cobaan mau tanya. Oke, bersih-bersih. Coba siapa yang follow-nya udah lebih dari 3 orang? Boleh diangkat tangannya. Udah kenal dari 3 orang sih. Ada lagi 3 orang, udah lebih dari 3 orang. Ada lagi, oke. Ada lagi yang lebih dari 3 orang. Yang belum udah lebih dari 3 orang ada. Berarti kurang lebih udah pada saling kenal ya teman-teman semua. Oke teman-teman, kalau belum mau follow akun Instagramnya ada di @community3.id, itu bisa di follow, bisa di tag akun Instagramnya juga. Dan tentunya buat teman-teman jangan tak kenal kakak saya, maka dari itu kenalin, nama aku Andri Gunawan yang bakal menemani teman-teman semua dari awal acara sampai akhir. Dan tentunya ada beberapa pemateri yang hari ini akan menyampaikan beberapa materi yang sangat luar biasa. Itu ada pertama dari Heri Faturijal selaku co-founder dan CEO dari Community. Lalu yang kedua ada Andre Ardianto, Presiden Direktur Jomblo Powers Indonesia. Halo, selamat pagi Pak. Oke. Terus lalu ada juga Juanda, co-founder dan CEO dari Community. Lalu yang keempat ada Fuad Mustolahul Falah, merupakan community lead cetak dan online class gitu teman-teman. Nah, hanya yang berinformasikan aja, ternyata acara kita ini dibagi 2 sesi. Yang pertama, sesi pertama ini, lalu nanti setelah itu kita dilanjutkan dengan pemateri dari wanita. Kalau tadi dari cowok-cowoknya, kalau nanti kita dari wanita gitu. Jadi buat teman-teman, selain ini kita nanti juga mengumpulkan buat teman-teman semua yang ingin bertanya jawab dengan pematerinya, dikumpulin juga pertanyaannya. Ini salah satu session di mana buat teman-teman sipiran bisa silaturahmi, bisa mengenal satu sama lain. Oke, teman-teman selain itu juga
Itu selain itu juga pemateri yang nanti ada yang kedua itu ada Maureen Hitito selaku co-founder dan community dari Builder Single Moms Indonesia. Lalu ada Feby Ajrian selaku social media dan community spesialis Sofonia Digital. Lalu yang ketiga ada Elsa Harjanti Kasila selaku community operation Build Ecosystem. Baik teman-teman semua, selain itu juga acara ini di community partner kegiatan ini yaitu ada Community Intern Women, Single Mom Indonesia, Startup Bandung, e-community dan Amiga. Selain itu juga acara ini juga didukung oleh partner kegiatan yaitu ada Afin, Caku, Founders Life, All Ball Startup, Community, Egram Network, Maxim Impact Agency, After Class Corner, Minutes of Manager. Nah, teman-teman, selain itu juga ada opening session dari UHAB. Untuk itu kami persilakan kepada perwakilan dari UHAB waktu dan tempat yang persilakan. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya mengucapkan selamat datang teman-teman di UHAB Coworking Space, dan di sini tadi sudah dijelaskan juga untuk acara kita pada pagi hari ini. Tapi di sini izinkan saya dulu untuk di sini saya ingin memperkenalkan UHAB nih teman-teman nih. Nah, mungkin di sini teman-teman masih bingung sebenarnya UHAB itu apa. Kalau misalnya lihat di lokasinya kan namanya UHAB Coworking Space ya. Nah, mungkin teman-teman udah pada paham juga ya sebenarnya coworking space itu seperti apa. Tapi kita tidak hanya punya coworking space nih, tapi mungkin teman-teman boleh nih kita lihat di layar di depan buat teman-teman bisa kenal UHAB lebih dalam lagi. Siapa tahu di sini kita bisa kolaborasi, kerjasama, atau bahkan di sini teman-teman mau ada kerja di UHAB ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita itu punya dua lokasi teman-teman. Ini lokasi kita di tempat teman-teman ini adalah di UHAB Sabang. Dan satu lagi itu ada kita di UHAB Kuningan, yaitu ada di Gedung Wirausaha. Jadi kalau teman-teman tahu Gedung Jasara Harja di Kuningan, nah sebelahnya itu ada Gedung Wirausaha. Nah, itu adalah salah satu cabang kita juga di UHAB Kuningan. Oke, mungkin bisa next. Dan selanjutnya di sini untuk fasilitas kita, mungkin teman-teman nanti ke depannya pengen kolaborasi atau pengen coba ini kerja di UHAB, kita tuh punya fasilitas yang keren-keren banget nih teman-teman. Udah pasti kita udah include wifi. Nah, untuk teman-teman misalkan teman-teman mau kerja di UHAB, teman-teman tuh udah dapat free flow untuk teman-teman mau bikin teh, mau bikin kopi atau air minum gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah kayak ngopi-ngopi lagi, keluarin uang misalkan 50-60 ribu buat beli kopi, tapi teman-teman sudah bisa di sini full day 24 jam per 7 kita udah buka dan teman-teman udah gratis minuman ya teman-teman ya. Terus juga di sini kita ada community event fest. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kita ada event, teman-teman kita bisa diundang juga untuk datang ke event-event kita. Terus kita juga ada meeting room dan juga yang terakhir ada sleeping room. Nah, di mana di sini teman-teman ketika kerja di UHAB lagi jenuh, lagi capek, lagi ngantuk, kita tuh punya namanya dream room teman-teman. Jadi buat teman-teman istirahat, jadi teman-teman bisa recharge lagi energinya buat kembali kerja. Nah, di sini juga teman-teman kita itu punya ada yang namanya share desk. Ini ada di lantai 3 share desk dan private office kita. Nah, kalau share desk ini seperti namanya coworking space. Nah, itu coworking space kita teman-teman di lantai 3. Mungkin teman-teman setelah acara ini mau lihat-lihat isi dalam UHAB seperti apa, boleh nih. Nanti teman-teman room tour aja di lantai 4 dan di lantai 3 ya teman-teman ya. Nah, kalau tadi private office di sebelahnya itu adalah untuk perusahaan-perusahaan yang memang menyewa di kita seperti itu. Dan kita juga punya meeting room, punya event space yang saat ini teman-teman ada, dan juga ada gaming room. Jadi gaming room ini untuk teman-teman yang mungkin gamers, pengen bikin event, itu juga bisa di kita nih teman-teman. Ini ada yang namanya gaming room juga. Nah, kita juga ada podcast room teman-teman. Untuk teman-teman yang di industri kreatif, bikin podcast atau foto studio, itu juga bisa nih di kita ya teman-teman. Dan ada streaming room juga ya teman-teman ya. Jadi kita banyak banget nih fasilitasnya teman-teman sesuai kebutuhan juga ada. Nah, kita juga ada virtual office untuk teman-teman yang mungkin punya PT perusahaan dan pengen bikin virtual office di kita juga bisa. Dan ada rooftopnya juga di teman-teman. Biasanya untuk barbekyuan atau acara-acara tahun baru yang malam-malam tuh seru banget kan di rooftop ya teman-teman ya. Nah, mungkin bisa next. Nah, ini dia teman-teman, ini 3 pilar kita. Jadi kita tidak hanya tentang menyediakan tempat, tapi kita juga ada yang namanya mentor
partnership, funding, collaboration. Jadi boleh ya teman-teman nanti di akhir ada Instagram WUHAP. Nanti teman-teman kalau misalkan tertarik dengan acara-acara WUHAP itu boleh banget, nanti kita sambil sharing-sharing juga di situ banyak informasi-informasi event-event yang akan WUHAP adakan. Nah, ini juga teman-teman, jadi bukan hanya tentang lokasi aja kita menyediakan tempat. Ini kita juga ada program-program di mana program kita itu ada sebelumnya namanya Collabpreneur Startup Competition. Jadi ini adalah kompetisi untuk startup-startup yang baru ingin membangun startup seperti itu teman-teman. Itu juga kita ada pitching day, community and WUHAP member event. Selanjutnya kita juga ada gaming competition seperti yang tadi dijelaskan, kita juga ada ruang gaming yang jadi pernah ada nih kompetisi gamers ya teman-teman ya. Speed dating teman-teman nih. Kalau teman-teman tahu Single Inferno yang drama Korea, kita juga pernah nih mengadakan event seperti itu. Terus business and content creator gathering. Selanjutnya ini live streaming konser. Jadi kalau teman-teman nih mau bikin acara karaoke night atau misalkan acara-acara ulang tahun gitu ya, boleh banget nih di event space ini kita bisa menyediakan ya teman-teman. Nah kita juga udah pernah kedatangan artis kebetulan teman-teman di HUAM ini. Kalau teman-teman tahu Premier Duan, nah itu teman-teman cast Duan itu sempat datang ke sini untuk premier filmnya, premier series. Dan selanjutnya di sini kita juga ada karaoke party ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya acara-acara boleh banget nih untuk menghubungi WUHAP saja nih teman-teman. Oke, nah ini teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman pengen kolaborasi sama kita, silahkan. Nanti setelah ini akan ada Instagramnya teman-teman, atau teman-teman mau kerja, cobain kerja di WUHAP, boleh banget nih. Nah, ini teman-teman nih, silahkan. Jadi di sini kita punya promo teman-teman. Kalau teman-teman hari ini bikin Instagram story, terus tag WUHAP ya teman-teman ya, jangan lupa tag WUHAP untuk hari ini aja. Nanti kita bakal dapetin kasih diskon teman-teman sebesar 20% untuk penggunaan ruang-ruang kita nih teman-teman ya. Boleh nih silahkan untuk teman-teman di scan dulu atau dicari @wuhap.id. Nanti teman-teman story jangan lupa tag kita ya teman-teman ya. Nanti bisa diklaim untuk mendapatkan diskon sebesar 20%. Oke, boleh di next. Oke, nah ini ya teman-teman ya, silahkan jika teman-teman kedepannya ingin kerja sama WUHAP, bikin event di WUHAP atau kolaborasi sama WUHAP, boleh. Untuk email kita di kontak@wuhap.id dan juga di sini ada WhatsApp kita, boleh silahkan di save atau di WhatsApp kita juga akan ada, di Instagram kita juga tertera ya teman-teman ya. Jadi kita sangat-sangat terbuka untuk teman-teman di sini yang mau mengadakan event, kolaborasi dan lain-lain. Nanti jangan lupa chat kita aja. Nanti semoga kita kedepannya bisa bertemu lagi ya. Kalau misalnya teman-teman juga pengen cobain kerja di WUHAP, silahkan. Nanti setelah ini teman-teman boleh runtur di lantai 3 dan juga di lantai 4. Oke, kurang lebih seperti itu saja teman-teman. Semoga acaranya lancar sampai akhir nanti. Di sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik untuk teman-teman, terima kasih banyak dari WUHAP telah menyampaikan opening speech-nya. Jadi buat teman-teman nih, boleh selain acara akun Instagramnya kita dari community, boleh tag WUHAP juga acara keseluruhannya kayak gimana gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman, khusus hari ini ya kayak kita dapat potongan 20% buat yang ingin ngobrol langsung ataupun berkeliling. Tepatnya kita tuh ada 2 lantai, di lantai 3 di lantai 4 gitu. Nah buat teman-teman, udah di follow akun Instagramnya, udah saling follow-followan. Oke, nah biasanya kita itu di Citriland ada kebiasaan, kita biasanya ada yang namanya itu games. Oke, karena hari ini kita lagi acara anniversary 1 tahun di bulan apa? Di bulan Februari, di bulan apa? Di bulan Februari, maka dari itu kita main games. Nama gamesnya adalah Citriland Ceria di bulan Februari. Oke, Citriland Ceria di bulan Februari. Contoh, hari ini Andri mau main ke daerah Jakarta, habis Jakarta Andri mau ke Ambon, habis itu mau kemana lagi? Ya, Jakarta ke Ambon. Habis itu Andri, kita mau kemana lagi deh? Kita mau kemana lagi? Kemana Pak? Nigeria. Aku bilang, ayo. Sekali lagi ya. Hari ini Citriland lagi ngadain anniversary yang 1 tahun. Untuk itu kita semua bakal ngadain acara
Februari ceria. Oke. Yang pertama Andi mau ke Bandung, habis itu mau ke Amerika, habis itu mau kemana? Ke Jawa Barat. Kurang. Ayo. Kurang kok. Coba. Oh. Bandung, Amerika, terus mau kemana lagi? Kita mau kemana lagi? Pulang. Oke. Kurang, kemana ya kurang? Oke, hari ini tepatnya di Februari kita lagi anniversary. Citriland yang pertama, kita semua bakal ngadain Februari ceria. Oke, yang pertama mau ke Jawa, terus yang kedua mau ke Bekasi, terus kemana lagi? Ke Sabang. Tuh enggak kurang, enggak ke Sabang. Halo. Oke, habis di Cina kita mau kemana? Norwegia. Wah gawat nih. Ayo sebelah sini, sebelah sini. Estonia. Oh betul. Ada lagi, kita kasih clue sebelah sini ya. Clue-nya, sekali lagi kita terakhir. Clue-nya Februari ceria bersama Citriland dalam acara anniversary. Kita yang pertama mau ke Sabang, habis ke Sabang mau kemana? Coba jawab lagi. Ke Ubud betul. Gak kurang. Filipina. Ke Filipina betul. Ayo. Kembangan. Ayo kembali kita kemana lagi siapa lagi? Betul. Ada lagi? Jawa Barat betul. Oke. Ngaco. Oke, udah. Dua orang lagi. Ayo, dua orang lagi. Kita kemana lagi? Ke Bandung betul. Sip. Satu lagi. Ke Surabaya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, buat teman-teman yang masih bingung nanti ya jawabannya. Habis ini diskusi lagi ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang tentunya telah menjawab pertanyaan tadi saya. Selamat berpikir, selamat mencari di Google dan itu gak akan ada. Oke, kita ke acara nanti, yakni pembicara yang pertama, yakni Andre Ardianto selaku Presiden Direktur The Robert Power Indonesia. Untuk itu, bersilakan. Nama saya juga memperkenalkan diri. Saya Endo Ardianto, saya Presiden Director atau CEO dari Jawa Paus Indonesia, dan saya sudah menjabat di Jawa Paus dari tahun 2010. Jadi dan saya praktisi memang lebih banyak di area komunikasi dan pengembangan diri, character building, dan area yang leadership. Ya, oke. Dan hari ini saya dikasih topik nih. Topiknya adalah bagaimana kita membangun hubungan yang otentik. Coba saya mau nanya dulu dong teman-teman. Otentik itu apa sih? Asli. Unik. Ada timbal balik. Oke, apa lagi? Unik. Oke, thank you. Apa lagi? Enggak pakai drama. Oke. Wah, anti komunitas agak susah ini ya. Tapi betul. Apa lagi? Orisinal. Original ya, tidak ada kepalsuan, dan itu otentik teman-teman. Nah, saya akan memulai dengan sebuah pernyataan yang diucapkan oleh salah satu mentor, tepatnya mentor dari lebih ke mentornya istri saya, salah satu mentornya istri saya, dan suatu hari beliau itu diajak untuk talk show, ada acara talk show, terus kemudian beliau ini dikenal sebagai orang yang dia mengalami shifting ya, dalam tanda kutip shifting secara karakter. Setiap orang tuh karakternya akan terus berkembang dalam hidupnya, dan dia mengalami shifting di mana
dia itu dari orang yang sangat saklek, masih saklek, tapi jadi orang yang sangat kalau ketemu orang tuh engaging sekali. Nah di talk show ini kemudian si narasumbernya, si interviewernya, si hostnya bertanya, Bu, what is your secret? Apa sih yang rahasianya ibu jadi orang yang you tend to kelihatan orang yang pleasing others gitu ya. Wow, gitu kan? Pleasing others. Kita kan bisa mendengar I don't try, jangan coba menyukai pleasing others gitu. Jangan selalu coba pleasing others. To my surprise yang bikin saya kaget adalah jawaban dia tuh begini. As far as I'm concerned, setahu saya tidak ada pernah keinginan untuk please people. What I do is just I try to be genuine. Saya berusaha jadi orang yang apa adanya, jadi orang, dan menariknya adalah gini, ternyata waktu dia menjadi orang yang apa adanya, dia jadi orang yang menyenangkan. Jadi tidak ada kesengajaan untuk kita try to please people, kita tidak ada kesengajaan untuk bikin nyenengin orang lain gitu ya. Tetapi justru dengan genuinity kita, dengan genuinitas kita malah jadi orang yang menyenangkan. Nah sayangnya kan ada banyak orang justru gini loh, semakin orang berusaha untuk menyenangkan orang, makin mereka nggak genuine kadang-kadang. Betul ya? So itu kontradiksi kita gitu kan, itu kontradiktif banget. Dan makin orang berusaha aja, yes. Makin kita put effort untuk bikin orang lain happy all the time, malah yang ada banyak yang kita nggak bikin happy. Bukankah itu sering terjadi dalam komunitas kita? Kita sering bikin event, kita bikin apapun aktivitas-aktivitas yang hopefully membuat komunitas kita happy, right? Ada masih keinginan, siapa sih nggak kepingin nyenengin orang lain, betul nggak? Nggak kepingin orang, masih kalau ketemu itu kita jadi orang yang membosankan, nobody likes that, right? Nobody likes that, nggak ada orang yang suka melakukan. Tapi pada kenyataannya makin kita put our effort secara sometimes logical untuk kita berusaha menyenangkan orang lain, unfortunately justru malah orang malah gak senang sama kita. Gimana ya cara bikin komunitasnya happy? Nah inilah makanya kenapa saya berpikir ini loh yang namanya authentic relationship. Coba yang sudah menikah siapa? Oke, Mas Agus sudah menikah berapa tahun? 7 tahun. Thank you. Selama 7 tahun ini pembicaraan, persentase pembicaraan serius dan pembicaraan nggak seriusnya gede yang mana? Kalau kita bicara bangun hubungan, pembicaraan kalau makin serius, atau serius ada gitu kan? Tapi kan persentase ngobrol, bincang-bincang yang ngawal ngidul, atau mungkin kalau istilah dalam dunia pernikahan itu pillow talk. Receh, thank you. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang receh. Benar ya, ini saya pelajari selama jadi praktisi dalam dunia komunikasi adalah kadang waktu kita dalam hubungan makin receh obrolan kita, makin dekat hubungan kita. Betul. Bahkan saya bercandanya begini, persahabatan itu akan dilihat salah satunya ada dari level ledekan Anda. Oh, sahabat itu makin ledeknya makin sadis, men. Bahkan bercanda kan ada yang bilang begini, a good friend, teman yang baik, a good friend is someone who will share their food with you. Yes. Tapi your best friend will take your food without asking for your permission. Your best friend itu mau datang, saya punya sahabat dari SD gitu ya. Saya punya sahabat dari SD dan ini level persahabatan kami itu sampai di level dia kalau datang udah gak lagi duduk di living room. Dia kalau datang itu si mbak di rumah itu udah gak pakai nanya dari siapa, udah gak pakai nanya mau cari siapa, dia udah tahu siapa yang bakal dicari. Dia langsung buka garasi, pintu gerbang rumah kami dan dia langsung masuk right on my bedroom. Dia langsung masuk dalam bedroom saya dan kalau dia nggak peduli dia siang-siang saya lagi tidur siang, waktu itu pulang sekolah saya lagi tidur siang, dia duduk di corner ranjang saya. Pernah tahu teman-teman yang dirasanya bangun gara-gara dipelototin orang? That's exactly what happened di saya. Jadi itu yang namanya hubungan. Dan yes, we quarrel. Yes, we
default sometimes. Kita beda argumen gitu ya. Tapi itu yang namanya otentik. Nah, sebelum kita ngomongin otentik dulu, yuk kita belajar merusak relationship yuk. Kita belajar merusak dulu gitu ya. Kalau Anda lakukan 5 hal ini dan nanti hubungan Anda bakal rusak. Ya, so it's a guarantee, oke? Gak ada trust, gak ada kredibilitas. Hubungan bakal rusak saat Anda tidak dipercaya. Saat kita jadi orang yang tidak dipercaya, omongan kita alamak ini cuma teori doang. Gak ada kan? Ya, hubungan rusak. Kedua, shallow interaction. Ingat ya gini, pembicaraan receh itu gak shallow loh. Karena untuk seseorang bisa berbicara receh, it takes deepness. Untuk seseorang bisa bicara receh itu, orang itu kita mesti nyampe dalam kedalaman hubungan tertentu sampai orang bisa ngobrol ringan. Ada yang, Pak, tapi saya orangnya nggak suka basa-basi, no, that's the problem. Nggak ada yang mengajarkan Anda untuk basa-basi, teman-teman. You know artinya basa-basi itu apa? Ada yang tahu? Kenapa disebut basa-basi? Berbahasa yang basi. Simply itu artinya gitu kan. Nggak ada yang nyuruh Anda berbahasa yang basi, nggak ada yang nyuruh Anda basa-basi. Kalau Anda ubah kata basa-basi itu menjadi small talk, obrolan ringan. Anda bayangkan, Anda pernah makan siang dengan calon partner bisnis. Belum order makan, udah langsung ngomong bisnis. Apa yang terjadi? Langsung makan, langsung bilang kan? Kan mestinya ada makan dulu, kenyang, baru kita ngobrol bisnis. Any business is done after you eat. Ya, enak maksud saya. Dan kalau Anda lagi bisnis, lagi makan, obrolan Anda akan lebih jauh dari urusan bisnis. Obrolan Anda justru malah obrolan yang itu tadi ngalor ngidul receh itu tadi gitu kan. Karena begitu Anda lagi makan, so let's talk about the numbers. Makan Anda langsung mendadak jadi belahan. Right? Langsung hambar ke makanan. Kenapa? Karena itu yang namanya shallow interactions. Itu dangkal gitu kan. Lalu ongoing konflik. Konflik itu perlu, konflik itu baik. Tapi kalau konflik dan misunderstanding dibiarin terus-terusan tanpa ada solusi, tanpa ada penyelesaian, definitely it will ruin your relationship. Oke? Stres. Gak ada orang yang tidak pernah stres. Tapi stres yang dimaksud di sini adalah stres yang kekebablas. Ya, ibaratnya otak kita itu kayak karet, mental kita itu kayak karet. Tapi kalau karet itu masih baru nih, tarik kenceng cekas, putus. Ini yang namanya mental health issue dulu ya, hari-hari ini lagi ngetren. Ya. Oke, kemudian, nah ini menarik, erosion of community cohesion and support. Bahwa begini, Anda sebagai leader-leader dalam komunitas Anda, you have to give full support on your community. Karena gini, Anda nggak bisa bikin komunitas yang cuma sekedar dikit-dikit, pokoknya yang penting 15. No.